Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan seorang bandar narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba menarik di semua narkoba Polda Sumatera Utara. Dalam penangkapannya, polisi diberikan di rumahnya ini polisi menemukan narkoba. Ini adalah rekaman yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendriko Suara, SIP, MSOC, SD. Dengan kelompok beranggotakan saya sendiri, Tega Raihan Fikri dengan NIM 2510113144 dan teman saya Aneka Bukari dengan NIM 251031113162. Dan saya Nesa Ayumi Tikra dengan NIM 2510113011. Saya Cika Dewa Yudi Jasya dengan NIM 2510112134. Dan saya Kenang Adlin Altri dengan NIM 2510112179. kelompok kami akan memberikan video edukasi tentang penyalahgunaan narkoba. Nabza adalah semua bahan, baik alami maupun sintetis, yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan efek candu, bahkan ketergantungan fisik, psikologis, serta mempengaruhi susunan pusat saraf fungsi dan tubuh lainnya. Nabza dapat berupa narkotika yang berasal dari tanam-tanaman seperti heroin, kokain, ganja, dan morfin. Psikotropika merupakan zat yang dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku. Lalu yang terakhir ada zat adiktif yang menyebabkan kita ketergantungan seperti nikotin dan juga kafein. Menurut data Badan Narkotika Nasional tahun 2023, sekitar 3,3 juta orang Indonesia berusia 15-64 tahun menyalahgunakan penggunaan narkoba. Angka ini setara dengan 1,7% populasi usia produktif yang ada di Indonesia. Mayoritas penggunanya adalah para remaja dan dewasa muda. Pada tahun 2024, Polri mencatat 42.824 kasus narkotika dengan 84,5% kasusnya telah berhasil diselesaikan. Namun, 31% kasus terjadi di lingkungan rumah, menandakan narkoba ini menyusup ke lingkungan terdekat kita. Jenis yang paling banyak digunakan adalah sabu, ganja, dan obat penenang yang menyebabkan kerusakan otak, gangguan mental, dan juga kematian akibat overdosis. Akibatnya Indonesia kehilangan triliunan rupiah setiap tahun karena dampak sosial dan kesehatan. Dampak penyalahgunaan narkoba itu sangatlah luas dan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik itu kehidupan dalam individu, keluarga, dan masyarakat. Berikut saya paparkan beberapa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Yang pertama yaitu dampak pada kesehatan. Yang pertama yaitu adanya gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, serta gangguan kepribadian. Kemudian adanya kerusakan organ vital seperti hati, ginjal, jantung, dan juga otak. Kemudian adanya penurunan daya tahan tubuh sehingga lebih rentan terhadap penyakit, serta adanya risiko overdosis dan di tingkat lebih tinggi bisa mengakibatkan kematian. Kemudian dampak pada hubungan sosial. Yang pertama yaitu adanya keretakan hubungan antara pengguna dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian ada stigma sosial dan diskriminasi terhadap pengguna narkoba, serta ada isolasi sosial dan penurunan kualitas hidup. Kemudian dampak pada ekonomi, yakni adanya penurunan produktivitas dan kinerja kerja, kemudian adanya beban ekonomi pada keluarga dan masyarakat akibat biaya pengobatan dan rehabilitasi, kemudian adanya kerugian ekonomi akibat tindak kejahatan dan kekerasan yang terkait dengan narkoba. Kemudian yang terakhir yaitu dampak negatif pada masyarakat. Yang pertama yaitu adanya peningkatan tingkat kejahatan dan kekerasan, kemudian yang kedua yaitu adanya penyebaran penyakit menular seperti HIV atau AIDS dan juga hepatitis, dan yang terakhir yaitu beban pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi individu dan yang terkena dampak dari narkoba tersebut.
Pencegahan dimulai dari diri sendiri. Pilih lingkungan yang positif, tolak ajakan yang mencurigakan, dan berani berkata tidak. Isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti olahraga, belajar, membaca buku, dan kegiatan sosial. Kegiatan tersebut dapat menjauhkan kamu dari kegiatan yang tidak baik. Kalau kamu memiliki masalah, ceritakanlah dengan orang tua, teman, atau orang yang dapat dipercaya. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Yang terakhir, itu saran terhadap sistem yang berlaku agar penyalahgunaan narkoba tidak terulang kembali ke depannya. Itu yang pertama, peningkatan penegakan hukum. Seperti yang kita tahu, hukum bersifat memaksa dan mengatur, dan jika dilanggar maka akan ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Oleh maka itu dibuatlah aturan atau hukum yang bisa membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan membuat calon owner atau calon pelaku berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir itu kerjasama antar lembaga. Dengan cara meningkatkan kerjasama antar lembaga seperti pemerintahan, kepolisian, dan lembaga kemasyarakatan dapat mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke masyarakat. Sekian video edukasi tentang penyalahgunaan narkoba dari kelompok kami. Katakan tidak pada narkoba. Terima kasih. Forget about